Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 31 Desember tahun 2022. Dan tentunya ini merupakan hari yang terakhir di mana kita boleh menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Dan tepat hari yang terakhir ini adalah hari Sabat Tuhan yang suci. Saya juga menyampaikan selamat hari Sabat kepada setiap umat Tuhan yang boleh datang berbakti kepada Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, perkataan ini tepat dan benar. Dan ayat firman Tuhan kita Wahyu 22 ayat 6, tetapi sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, menuntun kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul, perkataan ini tepat dan benar. Wahyu 22 ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sekali lagi, Wahyu 22 ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Pada hari-hari yang tergelap dalam peperangannya yang panjang dengan kejahatan, gereja Allah telah diberi pernyataan-pernyataan tentang rencana Tuhan yang kekal. Umatnya telah diizinkan memandang di sembarang kesusahan-kesusahan yang ada sekarang, sampai kepada kemenangan-kemenangan yang akan datang. Ketika peperangan itu telah berakhir, umat yang ditebus itu akan masuk untuk memiliki tanah perjanjian itu. Khayal-khayal tentang kemuliaan pada masa yang akan datang, yakni pemandangan-pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah, haruslah menjadi pusat perhatian gerejanya sekarang. Bila mana pertentangan dari zaman ke zaman dengan cepat menuju akhirnya, dan berkat-berkat yang dijanjikan itu segera akan diwujudkan dalam segala kesempurnaannya. Dengan mengenakan senjata kebenaran Kristus, gereja akan memasuki peperangannya yang terakhir. Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bola tentara dengan panji-panjinya. Ia akan pergi ke seluruh dunia sambil mengalahkan dan menaklukkan. Para nabi kepada siapa pemandangan-pemandangan besar ini diungkapkan, rindu untuk mengerti hal-hal tersebut dengan sepenuhnya. Mereka menjadikan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti. Meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu. Pandanglah ke atas dan hendaklah imanmu terus-menerus bertambah-tambah. Biarlah iman ini membimbing engkau sepanjang jalan yang sempit yang membawa melalui pintu-pintu gerbang kota itu ke dalam tempat yang megah di seberang sana, kepada kemuliaan masa depan yang besar dan tidak terbatas yang disediakan untuk orang-orang yang ditebus. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Demikian pekabaran kita pagi ini, bahwa perkataan-perkataan firman Tuhan itu selalu tepat dan benar. Contohnya, kenapa harus ada COVID-19 yang terjadi? COVID-19 adalah bagian dari penyakit sampar. Penyakit sampar sudah
dikabarkan dalam kitab Lukas tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Salah satu tanda-tanda kedatangan Yesus adalah penyakit sampar. Dan itu harus terjadi. Apapun yang kita buat untuk mencegahnya, dia harus terjadi. Sama dengan tanda-tanda yang lain, yaitu gempa bumi. Kalau gempa bumi tidak terjadi, berarti kedatangan Yesus masih jauh. Sedangkan semakin dekat dengan kedatangan Yesus, tanda-tanda itu harus terjadi. Itu berarti menunjukkan bahwa Alkitab itu benar. Kalau kita bicara soal nubuatan, contoh di zaman Daniel ketika dia mimpi melihat penglihatan yang sudah dilihat oleh Nebukadnezar. Waktu itu belum ada masa Yunani, belum ada masa Roma. Tetapi itu semua sudah terjadi. Menunjukkan, menandakan bahwa Alkitab itu benar. Termasuk hari Sabat. Sampai hari ini orang masih ada yang pelihara Sabat. Walaupun orang katakan bahwa Sabat itu sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah mati, hukum tidak berlaku lagi. Wah, ini berarti bahwa kita tidak mau menerima kebenaran Alkitab itu sendiri. Sabat itu masih ada, buktinya masih sampai hari ini. Bahkan sebelum gereja Advent ada, Sabat itu sudah ada. Itu muncul di lagu-lagu. Contoh misalnya lagu Sabat Hari Perhentian. Kemudian lagu hari Sabat yang lain yang tidak dikarang atau ditulis atau diciptakan oleh orang-orang Advent. Tetapi itu telah ada sebelum bahkan gereja Advent ada. Itu berarti Sabat ada. Bahkan sampai hari ini. Kalau kita pergi ke Israel, kita pergi ke Papua. Bukan ada banyak sekali orang yang bukan Advent yang pelihara Sabat. Itu berarti bahwa Alkitab benar. Sampai selama-lamanya Alkitab akan selalu benar. Kecuali yang tidak benar hidup. Dia mau menolak Alkitab. Karena kuasa kegelapan sering menuntun supaya kita tidak menghargai Alkitab. Panggilan kepada kita hari ini, menutup tahun 2022, hari terakhir hari ini, maukah kita menjadikan Alkitab sebagai dasar hidup utama dalam kehidupan kita, atau kita memilih hal-hal yang ada di dunia ini? Biarlah hari ini kita terpanggil untuk terus menjadikan Alkitab utama dalam hidup kita. Besok kita sudah ada di hari yang baru, kita akan nikmati lagi pelajaran-pelajaran yang lebih indah dari renungan pagi kita. Setiap pagi kita nikmati. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada begitu banyak orang yang menonton, kemudian membagikan pekabaran firman Tuhan, renungan pagi dari waktu ke waktu. Tuhanlah yang akan berkati saudara, dan pelayanan saya yang saya buat jika ada kurang, kiranya hanya Tuhan yang dapat menyempurnakannya saja. Tuhan berkati pekabaran pagi ini. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya dapat menuntun kami untuk tetap setia. Pelihara kami sepanjang Sabat ini dalam peribadatan kami, khususnya dalam menyambut tahun yang baru, agar kami boleh merasakan berkat Tuhan. Yang kami buat, pesta yang kami adakan, tujuannya hanyalah untuk bersyukur atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini, bahkan memasuki tahun yang baru. Biarlah hidup kami berarti bagi banyak orang dan juga berarti bagi Engkau. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.